Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Moga kawan-kawan sehat selalu di perantauan, amin. Moga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari marah bahaya, dan semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya. Bagi kawan-kawan yang saat ini masih bekerja di negara Hong Kong atau kerja dimanapun Anda berada, usahakan mumpung masih kerja di luar negeri, baiki apa yang ingin Anda perbaiki, baik itu rumah atau Anda beli sawah ataupun Anda nabung. Jadi kalau masih bekerja di negara Hong Kong, lakukan hal itu. Setidaknya nanti kalau sampai pulang, fokus pada usaha Anda, kerjaan Anda, bukan memperbaiki sawah ataupun Anda beli sawah atau Anda memperbaiki rumah dan sejenisnya. Jadi sekali lagi saya tidak menggurui, ini hanyalah sebuah pengetahuan saya, hanyalah sebuah pengalaman saya. Jadi perbaiki apa yang perlu Anda perbaiki. Jadi kalau sampai pulang, fokus untuk usaha, nggih. Kali ini kita bakal membahas sebuah gosip. Sebenarnya gosipnya dari kemarin kan kawan, tapi saya ini lebih suka membahas yang penting banget daripada yang ecek-ecek. Nah, ini gosipnya adalah masalah tentang hak memeng yang memacari para pekerja wanita di negara Hong Kong. Ada beberapa cara untuk merayunya, ada beberapa cara untuk mengajak komunikasi, dan orang hak memeng ini memiliki korban, dan korbannya adalah salah satu dari teman kita, dan usianya ini lebih dari 45 tahun. Jadi sudah ibu-ibu ya. Kenapa kita bahas? Mungkin ada yang bilang itu kan urusannya mbaknya. Oke, memang urusannya, tetapi jangan sampai ada korban berikutnya. Jadi itu kenapa kita membahasnya sebagai informasi, sebagai pengalaman. Jadi hal positif itu yang kita terapkan. Udah, nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi, kita bakal membahas tentang gosip ini. Sebuah Facebook dengan nama VS ini membuat status kemudian di-share banyak orang. Dia memiliki pengalaman temannya dia, yang dimana ini kenal laki-laki model hak memeng yang bernama Robert Manjo. Nah, dia bilang berhati-hatilah sebab dia tidak sebaik dengan kenyataannya. Omongannya manis dan janji-janjinya semuanya palsu. Karena cuman satu yang dia mau, memperdayai wanita. Bila semua keinginan sudah didapat, dia berusaha bagaimana caranya buat meninggalkan dengan cara mencari kesalahan dan berbicara bohong. Jangan pernah memberikan barang apapun karena dia mau buat mendapatkan secara gratis. Saya kenal laki-laki ini selama setahun dan mengenal baik, sangat baik. Semoga tidak lagi korban barunya, terutama wanita Indonesia. Bisa cat saya lebih jauh. Namanya adalah Robert Manjo, pacarnya banyak. Salah satu perempuan Filipina yang mengaku istrinya ada. Chat saya pribadi ke saya. Buat teman-teman yang wanita Indonesia, yang kenal sama dia, ini harus hati-hati, jangan sampai terperdaya. Ya, Mas hak memeng atau Manjo, Robert Manjo ini, ketika aku mendengar gosip ini, jadi banyak banget yang diinboki, banyak juga yang di-add, banyak juga yang ditelepon secara messenger. Jadi ini adalah semacam sebuah pancingan untuk memancing korbannya, terutama korbannya adalah PRT asing yang bekerja di negara Hong Kong, dan dipastikan korban-korbannya ini adalah mereka yang usianya perkiraan 40-an lebih. Jadi itu kenapa laki-laki ini mudah sekali mendapatkan perempuan-perempuan yang kesepian. Jadi hal ini dimanfaatkan oleh laki-laki hak memeng
ya untuk mencari mangsa. Jadi ketika dia mencari mangsa, berkata manis, berkata yang indah-indah, kemudian selamat malam, good night, selamat pagi, sudah makan belum, bagaimana kabarnya, itu perhatian sekali. Ini bisa dilihat korbannya ini menceritakan, atau teman korban ini menceritakan bahwa dia ini terkesima dengan kata-kata rayuan manisnya. Dan kemudian setelah dirayu, ujung-ujungnya semuanya ludes. Tidak hanya harta saja, tapi kehormatan sebagai perempuan juga diludeskan. Jadi ini yang harus kawan-kawan perhatikan. Untung aja mereka-mereka yang dipacarin ini tidak sampai hamil, kawan-kawan. Kalau sampai hamil, nah bagaimana nantinya? Pertama, tentu menghadapi resiko hamil di luar nikah. Dan tentu mungkin masyarakat Hong Kong masih bisa menerima, majikan masih bisa menerima, tapi apakah masyarakat kampungnya, tetangganya, keluarganya, apakah masih bisa menerima? Jadi tolong ini dipikirkan sekali lagi. Kalau mendapatkan inbox dari Hak Memeng, Sipit, ataupun bule-bule, ataupun Mas Filipino, jadi usahakan hal seperti ini harus di-sharing dengan baik. Mereka mencari itu demi keuntungan mereka. Jadi ketika Anda kesepian, ketika Anda ini butuh kasih sayang, mereka datang menawarkan kasih sayang dengan manis, tapi ujungnya mereka ini menghisap keringat Anda, uang Anda, bahkan kehormatan Anda ini juga dihisap oleh mereka. Anda yang rugi karena perempuan pihak yang paling dirugikan ketika perempuan itu berhubungan, perempuan itu berpacaran dengan laki-laki. Oke, kejadian seperti ini sudah biasa dan banyak terjadi kan kawan. Banyak korbannya, khususnya mbak-mbak yang sudah lama butuh belayan. Bahkan mbak-mbak yang sudah punya suami pun, ibu-ibu ya, terutama kalau ada ibu-ibu yang ada suami tapi juga ada yang tergoda. Dan ini ujung-ujungnya pada gaji Anda yang raib. Banyak yang dibohongin, dijanjiin dinikahin, kemudian dijanjiin untuk dibelikan rumah, dijanjiin hidup bersama, tapi ujung-ujungnya sekali lagi penipuan kawan-kawan. Jadi sekali lagi sampean ki kerjane Hongkong, fokus so kerjane Hongkong. Karena ketika sampean di tengah perjalanan, di tengah cita-cita sampean, di tengah kerja sampean di luar negeri, kalau sampean tergoda, maka sampean tidak akan pernah mencapai yang namanya tujuan. Memang kita di luar negeri membutuhkan kasih sayang, membutuhkan orang yang dekat, yang memperhatikan kita, orang yang dekat, kemudian yang memberi semangat pada kita, yang memberikan bentuk biologis. Oke, memang sampean butuh, tetapi ketika sampean salah jalur, salah langkah, maka dipertaruhkan adalah uang dan juga kehormatan sampean. Adan. Mbak, iki pesenku tenanan yo. Sampean mumpung isih kerja ning Hongkong, fokuso nabung. Lek sampean ndek utang, selesaikan dan nabung sebelum balik. Lek sampean pengen dandani omah, membuat rumah, buatlah rumah ketika sampean masih kerja di Hongkong. Jangan sampai menyesal. Kerja fokus, ora usah noleh kanan kiri atau sampean berhenti di tengah jalan. Terus melaku, berjalanlah, jangan lupa nabung sehingga sampean sampai tujuan. Saya 1 bulan di rumah, ada hal yang saya sesali, Mbak. Jujur, saya masih memiliki tabungan, saya punya sawah, saya sudah memperbaiki rumah, tapi belum semuanya sampai megah. Saya memiliki beberapa barang ya untuk membuat sesuatu yang menghasilkan uang. Tapi sekali lagi semuanya masih kurang itu. Dan ada penyesalan.
Jadi kalau sampean saat ini masih kerja di Hong Kong, nabungo, percayalah karo aku, nabungo belajar apa sing sampean pengen pelajari. Jangan sampai sampean tergiur dengan orang-orang yang jelas-jelas memanfaatkan uang gaji nih sampean, nggih. Moga sekali lagi dengan adanya kasus ini sebagai bentuk pelajaran. Sekali lagi tidak merendahkan sampean, tidak ngajak gosip yang menjatuhkan harkat martabat orang lain. Tapi sekali lagi ada banyak orang yang diuntungkan dari kasus ini, termasuk pelajaran yang bisa diambil. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel New Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.